setelah libur suasana sunyi. Cakep. Masuk kelas salam sama dosen. Cakep. Yuk Baraya yang jago nyanyi, kita daftar Festival Band ASN. Halo Baraya, balik lagi sama aku Zura di podcast Ruang Temu episode kali ini nih. Hari ini kita mau ngobrolin acara yang spesial banget, Festival Band ASN. Kebetulan aku ditemenin sama bukan seorang, tapi 2 orang penyelenggara Festival Band ASN, Bapak Heru dan Bapak Emba. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya kan hari ini kan. Semangat walaupun memang beberapa hari ini kita terus running ya. Dalam rangka ya seperti itulah untuk mensukseskan acara ini gitu kan. Oke. Selamat datang Bapak di podcast Ruang Temu di Ekraf Kota Sukabumi. Iya. Oke, nah Bapak boleh dong mungkin perkenalan dulu ke Baraya di rumah. Bapak, nama lengkap Bapak dan sekarang bertugas di mana? Oke. Dari saya dulu apa dari Enggak. Oke. Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya apa nih Teh? Baraya, Ekraf ya. Ekraf. Ekraf Kota Sukabumi. Perkenalkan saya Heru Wibisana. Saya berdinas di Dinas Dalu KPP 3A Kota Sukabumi. Dan pada kegiatan ini kebetulan saya sebagai ketua panitia penyelenggara. Kapan itu ya? Mungkin seperti itu. Oke, kalau Silakan. ini Bapaknya. Perkenalkan Baraya. Nama saya Embar Sanubari. Saya kebetulan bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Saya sebagai apa Kang ya? Disebutnya apa ya? Sebagai sekretaris mungkin. Sebagai sekretaris. Sekretaris. Kan melekatnya perempuan ya biasa ya. Iya. Enggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Oke. Nah Bapak mungkin Baraya di rumah masih banyak yang bingung gitu ya Pak. Betul. Festival Band ASN ini acara seperti apa sih Pak? Oke. Festival Band ASN ini intinya mengapresiasi terutama untuk para ASN di Kota Sukabumi yang memang notabene per hari, kalau misalkan sehari-harinya mereka itu memikirkan yang namanya anggaran, serapan anggaran dan sebagainya. Urusannya dengan seperti itulah kerjaan-kerjaan program-program yang ada di SKPD masing-masing. Nah, dari obrolan kopi lah, warung kopi lah istilahnya dengan teman-teman, terutama kita dari P3K ya. P3K kita ngobrol-ngobrol gimana nih kalau misalkan stresnya orang-orang yang sibuk tiap hari, kita bikin semacam event ya. Event yang memang bisa merefresh dari pikiran mereka, terutama para ASN yang memang notabene tiap hari itu bergelut dengan angka-angka yang memang tidak ada henti-hentinya. Dan akhirnya kita mempunyai sebuah gagasan atau ide dari teman-teman P3K semua, terutama yang ada di forum komunikasi P3K Kota Sukabumi. Kita buat aja semacam festival, tapi festivalnya lebih ke seni, yaitu terciptalah Festival Band ASN Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, seperti itu. Oke, nah kenapa sih Pak bisa kepikiran mengadakan lomba musik seperti ini? Oke. Kalau kita mengadakan lomba balet tidak mungkin. Bisa aja Kang. Bisa Bisa ya? aja. Bisa. Bisa. Tapi kalau misalkan kita mengadakan lomba balet, bingung oke nya. Bingung juga. Nah, kenapa kita kepikiran diadain Festival Band ASN? Karena memang dari musik itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Betul. Jadi yang namanya musik itu bahasa ya. Jadi bahasa yang memang bisa istilahnya teh? Dicurahkan melalui misalkan dari alat musik. Baik itu misalkan dari vokal atau misalkan dari alat musiknya sendiri gitu kan. Jadi bahasa universal gitu kan. Siapapun ketika mendengarkan musik, mau anak kecil, bayi, atau misalkan orang tua sekalipun ketika mendengarkan lantunan musik, mereka akan terasa ada aura yang memang masuk ke telinga itu, ada yang bisa menyamankan gitu ya, menenangkan jiwa. Nah, akhirnya kita realisasikan dalam satu festival
yaitu festival musik untuk ASN. Kenapa kita mengadakan festival musik ini? Ya itulah, karena memang pekerjaan ASN itu sangat luar biasa kan, itu Jenuh, Bang, ya? Jenuh ya, Sehari-hari. jenuh Kang ya. Jenuh sehari-hari Betul. menghitung angka, menjalankan program. Pada akhirnya kita yaudah kita refresh aja dengan mengadakan musik gitu kan. Karena kalau misalkan diadakan dengan lomba-lomba yang lain mungkin olahraga juga bisa sih sebetulnya ya untuk Ya, kan menghilangkan sebelumnya kita stres. udah survei ya. Ya. Kira-kira kita lomba apa aja sih yang kita mau lakukan? Kebetulan event-event selanjutnya kita mungkin olahraga ke depannya Ya. atau apa kayak running seperti itu. Mungkin ini yang jadi tolak ukur kita kenapa harus musik. Betul. Soalnya lagi Sukabumi lagi itu kan ya. Ya. Masalah musik itu lagi kurang-kurangnya gitu loh. Kita naikkan lagi gitu. Jadi intinya gini sih, masyarakat Kota Sukabumi terutama ini kan sangat antusias, terutama ketika misalkan ini kita mau nongkrong di kafe nih. Karena kan kalau misalkan masyarakat menengah ke bawah kalau ke kafe itu ya Alasannya mahal ya. mahal ya. Nah, jadi kita punya ide kalau misalkan kita mengadakan live musik, misalkan tiap malam Sabtu atau malam Minggu, dan jujur aja ketika misalkan ini festival band ini adalah sebuah launching ya, launching awal. Nanti kedepannya memang kita akan mengadakan live musik dan akan memfasilitasi terutama pekerja-pekerja seni. Dan selama ini kan memang banyak home band atau misalkan band pengiring yang memang mereka mau mengiringi kayak misalkan di weddingan gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memang senang di musik. Dan memang di sini tempat banyak ya, di Kota Sukabumi banyak tempat yang memang kalau misalkan untuk live musik itu banyak sekali gitu kan. Tapi tidak ada wadahnya. Nah, melalui festival musik ASN ini sebetulnya ini langkah awal, dan kedepannya nanti masyarakat juga kita akan fasilitasi, misalkan dengan peralatan live akustik. Kan sekarang kalau misalkan dilihat di depan Gedung Juang itu rata-rata ini ya live itu ya live TikTok gitu kan. Kalau misalkan memang ada live musik, terus ada UMKM juga, mereka bisa sambil nonton dengan ya budget yang murah juga istilahnya. Ketika kita melihat live musik, terus ada jajanan, jadi disebutnya teh murah meriah barokah tanya. Jadi intinya gini Kang ya, Sukabumi itu kan ciri khasnya apa sih? Kan kita lihat ya, pendatang itu kan pada hari weekend lah terutama. Malam Sabtu, malam Dari luar kota kebanyakan kan. Jadi yang ciri khas Sukabumi kita tampil yuk. Apa nih? Kan kayak kota-kota lain mungkin punya ciri khasnya di mana. Kayak kota lain punya, oh mereka punya Malioboro nih. Kayak Bandung punya Braga. Sukabumi punya apa ya? Nah, Ya udah itu. kita sambil kumpul di situ dalam satu sesi. Kira-kira apa nih acaranya? Kan gak mungkinnya barongsai juga tiap hari, tiap minggu. Walaupun itu salah satu tolak ukur juga Sukabumi kan. Ya udah kita live musik yuk, kita coba seperti itu. Mungkin kedepannya ya bisa menjadi untuk peningkatan PAD juga. Ya, betul. Salah satu kedepannya itu yang menjadi apa ya, bahan untuk kita bersama kan ya. Ya. Sebagai ASN juga kedepannya. Terus yang kedua memajukan UMKM. Itu sih intinya. Karena memang UMKM di Kota Sukabumi ini lumayan banyak ya. Kalau misalkan dilihat dari data di Skuperinda gitu kan. Jadi mereka tuh pengen usaha tapi tidak begitu mahal untuk membayar tempat ya. Jadi kita akan fasilitasi UMKM-nya juga gitu kan. Nah, melalui musik ini mungkin bisa mempersatukan antara UMKM dengan seni gitu kan. Jadi kita juga nanti ke depannya mungkin ada beberapa tema yang akan kita ambil, terutama untuk menambah PAD juga untuk Kota Sukabumi. Dan jadi barometer ketika misalkan daripada kita ke Bandung, mendingan kita terasa di Kota Sukabumi. Nah, kita ngedengerin live musik sambil kita menikmati jajanan yang ada di UMKM, UMKM tersebut. Next, apalagi. Oke, berarti untuk refreshing terus juga mengembangkan dan menjadi wadah gitu ya untuk pelaku musik lokal masyarakat Sukabumi. Iya. Keren banget nih. Nah, ini untuk lombanya itu dari ASN mana aja nih yang bisa daftar, Pak? Kalau kita untuk sementara ya, untuk sementara ini kan memang terus terang aja nih event yang memang Pertama ya kayaknya. baru pertama. Kota lain belum ada. Kota lain, kota kabupaten lain belum ada. Bukan berarti kita jumawa ya. Ternyata memang
setelah kita buka dan kita pasang di status, kita pasang di medsos, dan luar biasa, dari luar kota pun pengen ada yang mau daftar ASN ya. Jadi untuk sementara ini mungkin kita buka dulu hanya di Kota Sukabumi. Jadi gini kan, kalau misalkan ASN itu ada PNS, ada P3K, ada P3K paruh waktu juga. Jadi kita memfasilitasi dulu aja yang ada di di bawah naungannya, di naungan pemerintah Kota Sukabumi, terutama para ASN-nya gitu kan. Karena apa? Kita jangan dulu tidak membuka dulu keluar ya, untuk umum terutama ya. Alasannya Takutnya juara aja yang dari luar. Gitu kan, kalau ASN Jadi kan pundung nanti ke depannya gitu. Jadi kalau ASN kita ya bukan kita mengetes ya, dan kita juga nggak pada jago sih sebetulnya. Cuma kita ingin memfasilitasi. Jadi untuk sementara mungkin kegiatannya baru untuk ASN Kota Sukabumi aja. Walaupun ada beberapa ya yang udah masuk, ini menanyakan bisa nggak Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bogor, itu udah banyak yang nanya-nanya ke kita. Cuma kita batasi juga sih untuk ASN yang ada di Kota Sukabumi juga hanya 35 band yang masuk. Karena ada beberapa SKPD juga yang memang mengirimkan nggak satu band. Satu SKPD dia bisa mengirimkan sampai 4 band gitu kan. Dan ternyata luar biasa ya. Nah berarti satu SKPD boleh mengirimkan lebih dari satu boleh gitu banget. ya. Nah kalau untuk periode pendaftarannya nih, itu dari kapan sampai kapan sih Pak? Kalau periode pendaftaran mungkin pas kita buka ya, buka pendaftaran itu pas begitu flyer kita sebar, itu udah kita buka. Dan awal-awal kita buka pun itu kurang lebih udah seminggu ke belakang itu kurang lebih mereka tuh udah pada antusias, udah masuk 7 band. Itu sebelum flyer dibuka ya, sebelum itu udah masuk 7 band. Ketika kita udah jalan, ternyata mereka tuh pada antusias. Jadi kita udah 75% sudah memasuki kuota. Iya sebetulnya. Jadi ini untuk para ASN nih, untuk para ASN yang di Kota Sukabumi, yang belum daftar nih, langsung sayang gitu, maksudnya sayangnya ini kita kuotanya memang terbatas ya, terbatas karena memang kita kenapa di 2 hari, karena biasanya kalau misalkan festival itu paling banyak yang mengadakan umum itu paling banyak nggak sampai 15 paling. Nggak sampai 15 lah. Kasihan juri udah. Kasihan juri. Ini kan jadi kita dibatasi aja 35 sampai 37 lah, 37 band yang daftar. Dan sekarang ya sudah berapa persen? Punya hampir 75%. 75% udah tercover gitu kan. Ini belum kita toya-toya yang SKPD lain nih. Karena memang kita cuma bergerak ya ini super power 4 orang ini gitu kan. Nyari sponsor iya. Dan ya ada dukungan dari ekonomi kreatif juga gitu kan. Karena kalau misalkan yang nggak difasilitasi juga, kayaknya kita juga nggak bisa podcast di sini. Seperti itu. Ya mudah-mudahan aja pas nanti menjelang akhir Agustus, kuota sudah sekarang juga sebenarnya udah hampir ini sih, udah hampir udah sold out ya. Iya sold out lah gitu kan. Betul. Cuma kita yang uniknya di sini Teh ya, kita itu nggak buka tiketing. Jadi kita umumin ke masyarakat, silahkan. Jadi gratis. Wow. Masyarakat bisa ngelihat. Masalahnya bukan apa-apa. Jadi biar masyarakat tahu, oh ini yang berseragam ini ternyata bisa luwes juga ya ketika bermusik gitu kan. Makanya kenapa musik itu disebut bahasa universal itu seperti itu. Contoh lah kayak kemarin kita di CFD ya. CFD Day. Ternyata masyarakat besar, lebih menikmati ketika pas musik, mereka pada duduk gitu, enak gitu kan. Apalagi nanti teh kita ke depan kayak kalau misalkan yang uniknya apa nih dari SKPD? Nah, itu. Coba kan kayak dari PU kita sebut ya. Pakai helm proyek. Wow. Nah, itu. Keren banget. Kita kayak di sub bawa apa ya? Bawa HT. Iya, bawa HT kayak gitu. Jadi memang kita silakan munculkan seunik mungkin dari masing-masing SKPD. Kalau misalkan dari Pol PP bisa aja kan pakai seragam Pol PP-nya harus dipakai gitu kan. Seperti itu. Oke, nah berarti diselenggarakannya acaranya tanggal berapa nih Pak? 12 dan 13 September. 12 dan 13 September. Ya, betul. Untuk umum. Betul. Gimana tuh Pak acaranya? Titik perjuangannya di mana? Titik perjuangan? Gedung Juang. Di Gedung Juang. Makanya kan itu temanya SAS ya. SAS. Senandung Sejarah Sukabumi. Wow, keren banget. banget. Makanya nih enaknya gitu ya, Senandung Sejarah. Orang tuh bersenandung di tempat bersejarah yaitu ya
di Gedung Juang gitu kan. Dan memang nantinya ke depannya kita memang itu dijadikan pusat hiburannya, pusat hiburan dalam artian hiburan itu live musik atau misalkan dengan tema-tema lain, ada misalkan stand up comedy dan lain sebagainya. Nanti kita akan dipusatkan di Gedung Juang. Walaupun ada beberapa tempat yang memang nanti kita udah lirik ya, kayak Pemda Kota. Jadi ada juga di Taman Cikondang. Jadi kedepannya mungkin kita lebih memperkenalkan ke masyarakat, dan ini adalah cagar budaya memang yang harus kita lihat juga oleh masyarakat. Yang ada yang belum tahu juga kan, kayak misalkan Pemda Kota itu kan sama juga, itu kan cagar budaya juga ya. Sayang loh Sukabumi gitu kan, ada beberapa tempat yang emang belum digunakan kayak, dan belum terekspos juga. Jadi kita udah survei kan kata beberapa tempat, kira-kira tempat mana nih yang bisa kita angkat, yang bisa kita ramaikan. Jadi berarti kita memecah keramaian di kota gitu kan. Minggu ini kita kesini yuk, minggu ini kita kesini yuk. Kan jadi mau masyarakat A, B, C, D, semua kalangan, oh di sana mah ada hiburan, kita kesana yuk coba. Ya kan masyarakat juga tahu, oh di sini mah, oh ternyata di sini gini loh, kayak gitu loh. Sayang tuh Sukabumi itu. Berarti Baraya di rumah, jangan lupa datang di tanggal 12 dan 13 September di Gedung Juang gratis ya. Kapan lagi festival band ASN di Kota Sukabumi? Kecuali ya jajannya ya. Ya jajannya masing-masing ya. Masing-masing boleh. Tidak ditanggung panitia. Ya tidak. Karena panitia kalau menanggung semua, Masya Allah bukan Allah. Oke, nah untuk masyarakat Sukabumi yang datang kan gratis nih. Gratis. Untuk yang mendaftar itu ada biaya pendaftarannya nggak nih Pak? Kalau biaya pendaftaran kita memang nominal agak cukup tinggi ya, cukup besar. Karena bukan buat kita ya sebetulnya untuk pendaftaran itu. Dari kita, oleh kita untuk kita gitu. Jadi dari ASN untuk ASN dan nanti buat ASN juga gitu kan. Ya, cuma kan di sini jadi masyarakat juga bisa melihat dengan gratis kan. Karena memang biaya pendaftaran lumayan ya. Kalau untuk sekelas festival murah sih. Murah kalau untuk sekelas festival. Karena kenapa dibilang murah? Karena memang ya namanya festival itu kan ajang kreativitas. Bukan Kang, kita kan kemarin ada itu ya. Apa? Beberapa sponsor yang sudah masuk. Apa sih juara 1 hadiahnya coba kan? Ya. Juara 1. Juara Boleh di 1, spoiler. 2, 3 ada. Boleh di spoiler sekarang nih. Ya. Boleh gak sih? Boleh ya? Boleh. Oh Ya. boleh. Biar pada menarik lagi. Biar menarik nih. Jadi gini ya. Untuk juara-juaranya itu kan kita diambilnya juara 1, 2, 3 dan favorit. Untuk juara satunya itu mendapatkan 1, 2, 3 dapat uang pembinaan termasuk favorit. Ya totalnya nanti nominalnya adalah nanti lumayan lah buat beli cilok mas satu rekening mah cukup lah kayaknya. Jadi juara uang nominal apa lagi? Juara 1 itu mendapatkan uang pembinaan, piagam dan track recording juga video klip untuk juara ke-1. Untuk juara keduanya kita hanya fasilitasi track recording aja. Dan untuk juara ketiganya juga sama track recording. Nah juga ini ada juara favorit. Itu juara favoritnya dari apa? Dari the best player atau apa? Jadi juara favorit ini sebetulnya favorit terbanyak penonton. Makanya para SKPD paling ribuh ya. Paling ribuh. Paling unik juga ya. Paling unik gitu kan. Ya paling banyak jajan. Nah, itu. Jajan. Nah, kita akan prioritaskan ini dari SKPD yang paling banyak jajan. Makanya ketika kita sediain ada booth-booth UMKM, tolong banyak jajan gitu ya. Biar dapat juara favorit. Support UMKM juga ya Pak? Iya, support UMKM juga. Kita buka UMKM itu ada 38 tenan. 38 tenan. Ya, jadi di depan Makanya dari pagi ya sampai dari pagi malam. Ya lumayan juga lah 2 hari, mudah-mudahan mereka juga laris ya. Amin. Karena kan yang datang bukan ASN, hanya ASN, tapi masyarakat biasa juga bisa datang ke sana. Karena kan free ya. Dan memang biar melihat juga masyarakat, oh ternyata ASN juga bisa ngemusik dan memang bisa enjoy juga. Hanya bisa ya. Hanya bisa. Betul. Oke. Nah, Bapak kan tadi sebagai ketua pelaksana dan Bapak sebagai sekretarisnya nih. Betul. Persiapannya sejauh apa sih Pak untuk acara ini? Kalau persiapan sendiri, ya layaknya kita mengadakan sebuah event ya. Cuma mungkin yang lebih sekarang kita kejar itu sponsor. Sponsor yang luar biasa. Karena kan memang biayanya cukup besar juga. Cukup besar. Tapi kan ketika kita kerjakan dengan sama-sama dan memang kita dengan kompak, insya Allah gitu kan, semuanya bisa terwujud. Juga memang ada beberapa sponsor yang memang udah support kita gitu kan. Jadi
ketika di perjalanannya, jadi kita ngambil peserta dari SKPD, terutama para ASN-nya, juga kita mengambil dari para sponsor juga yang akan mensupport kegiatan ini, gitu kan. Jadi intinya kita dibarengin aja jalannya, gitu kan, nyari sponsor dan untuk pendaftaran para peserta, terutama dari ASN yang ada di pendaftaran siang, ya. sponsor malam. Nah gitu. Ya dari sponsor itu mintanya mereka malam. Jadi masalah ya. Kalau misalkan kita nggak sukses dulu deh. Yang ini sukses dulu lah. Gitu. Jadi kadang kita pagi atau misalkan siang. Jadi sebetulnya kita sibuk juga ya. Sibuk dalam artian pekerjaan kita dari pagi sampai jam 12. Iya. Makanya kita jam 12-nya itu kita nyari peserta. Nah bukan nyari sounding peserta ya. Bukan nyari, dah ini memang kita udah japrian gitu kan. Melalui chat. Udah kita datengin SKPD-nya. Udah langsung pokoknya daftar. Selesai. Nah nanti setelah maghrib biasanya kita udah mulai menemui para sponsor dan karena memang para sponsor itu maunya memang malam gitu kan. Jadi lebih enak, nggak tahu pokoknya jadi ngalong lah kita tiap hari itu. Sambil ngopi mungkin ya. Ya ngopi terus jadi sakit perut. Yang penting acaranya sukses, Pak. Insya Allah, amin. Nah, ada nggak Pak tantangan nih waktu Bapak mempersiapkan acara ini? Mungkin nyari sponsor atau mungkin pas pendaftaran, ada nggak Pak tantangan? Iya, kita tantangan cuma satu sih. Satu. Ditantang gitu. Ditantang. Bisa enggak? Ya udah, bisa dulu aja. Ya. Oke. Ya kan kita meyakinkan. Yang namanya usaha pasti ada itu ya. Pasti ada yang effort yang lebih di situ. Kalau emang nggak ditantang, ya udah, ayo. Kalau teman-teman rekan-rekan maunya kita musik, ya udah, ayo. Ya. Intinya kita gali potensi dulu. Ada gak nih? Ada gak ya? Ya tanya dulu kan. Ada nggak yang bisa main musik? Ada. Ada nggak? Ada. Ya udah. Gas lah. Gitu itu. Nah, tadi katanya kalau malam tuh mencari sponsor. Sponsor apa aja sih Pak yang udah masuk sejauh ini? Disebut boleh ya? Boleh disebut? Boleh disebut ya. Takut ada yang kelewat nih. Jadi ada beberapa sponsor yang ini betul. Ya. Dan untuk yang sudah masuk kan ya, ada dari Sapa Cafe, STPI, Suara Perintis, Wida TV, AS, Lucky Kamera yang mana? Lucky Kamera. Ya. Terus Kopi Paste, Rahayu Konsultan, sama Sailendra. Itu yang baru masuk. Masih buka nih Pak untuk sponsor? Masih banyak. Ini pengennya ada beberapa produk otomotif juga. Untuk media sosial juga kita udah masuk ya. Ada Sukabumi City, Enjoy Sukabumi, sama Sukabumi Media Utama. Terutama apalagi nih? Ekraf. Ini harus luar biasa kalau Ekraf dukungannya. Oh ini ada lagi mau masuk katanya otomotif. Ada beberapa. Sebut boleh nggak nih? Boleh lah ya. Boleh lah, katanya dari Deta Motor, MG, sama Pusaka Motor. Dan satu lagi dari perusahaan online ya. Kendaraan online itu ojol ya. Ojol. Dari Grab. Ke depannya. Dari Grab aja karena ya, kalau misalkan kita terima semua, kayak diadu itu. Gitu nih. Disensor aja lah. Disensor bisa ya. Ya. Pokoknya ada beberapa dan memang bukan tidak berhenti sampai sini aja, sampai akhir pun ada beberapa sponsor yang memang masuk lagi gitu kan. Karena memang di sini uniknya kegiatan ini baru dilaksanakan atau baru kita ngelaksain kegiatan ini teh festival band ASN. Itu yang uniknya mungkin untuk para sponsor. Kalau misalkan festival band misalkan dari satu grup atau paguyuban atau misalkan organisasi itu kan udah biasa ya. Nah ini juga sebetulnya organisasi sih, cuma organisasi pemerintahan. Cuma lebih unik aja. Jadi para sponsor mungkin lebih seksi, lebih tertarik gitu kan. Kalau misalkan di SKPD, apalagi perusahaan-perusahaan leasing nih, para perusahaan leasing ini banyak yang memang kredit. Kalau misalkan mau silakan. Panggilan untuk para leasing, silakan kalau misalkan menjadi sponsor. Kita masih membuka untuk para sponsor. Semakin banyak UMKM juga semakin berjalan dan memang kegiatan kita juga semakin banyak yang mensupport. Insya Allah nanti kedepannya kalau misalkan kegiatan ini udah berjalan lancar terus sukses, dan kita akan mengadakan event-event berikutnya. Dan sebetulnya jujur aja nih,
ini memang ketika ini juga sebetulnya belum dilaksanakan ya, baru Iya. berjalan. Sebagai- Ternyata ada beberapa komunitas udah mempercayakan sama kita gitu. Pengen diadain event padahal kita teh bukan IO bukan IO, kita hanya forum ya, forum komunikasi gitu kan. Tapi mereka udah pada minta tolong dong adain. Jadi gini, punten ya, image PNS kita akan perbaiki, image ASN-nya ya. Jadi mereka dengan adanya festival seperti ini, nah kita memperbaiki image-nya. Jadi jangan sampai ada istilah kata gini ya, ASN mah kedua. kedua gitu kan, santai kerjanya. Enggak Enggak semua. enggak semua seperti itu gitu kan. Jadi jangan samakan ASN dengan oknum ya. Itu hanya beberapa gelintir. Cuma kita berusaha memperbaiki image-nya, yaitu makanya kenapa masyarakat nggak kita tiketing gitu ya, biar melihat oh ternyata ASN seluas ini. Dan kita memperkenalkan juga seragam-seragam ASN yang ada di Kota Sukabumi itu dari Disub, Pol PP, misalkan dari Dinas Kesehatan, dari PU. Mereka seragamnya beragam. Jadi masyarakat juga tahu, oh ini Dinas PU, Dinas ini gitu. Jadi lebih memperkenalkan ke ASN-nya gitu. Jadi kegiatan ini sebetulnya luar biasa, sangat positif sekali untuk masyarakat. Lebih mengenal lah ASN lebih dekat gitu kan. Kalau di polisi itu, polisi masyarakat ya, lebih dekat dengan masyarakat. Nah ini kita mendekatkan ASN dengan masyarakat. Apa slogannya ya? Apa ya? Slogannya apa ya? Slogannya, Nantilah coba lah. pokoknya adalah Nantilah ya. ada nanti Next time kita bahas. digaskeun ya tanya, digaskeun lah seperti itu. Oke, mungkin biasanya mengaspirasikan melalui suara, sekarang lewat musik mungkin ya. Jadi Ya. lebih bisa enjoy diterimanya Iya, gitu seperti ya. itu. Pak, harapan untuk Festival Band ASN ini ke depannya seperti apa? Mungkin ada rencana untuk event selanjutnya? Ada. Insya Allah kita ada beberapa event yang akan kita jalanin juga ya. Jadi orang jalankeun ya event teh gitu. Walaupun jalan memang dulu kita aja. bukan event organizer ya, bukan. Tetapi mungkin mereka lihat sisi dari ASN-nya ini. Iya. Bolehlah kita kalau misalkan titip kegiatan gitu, titip kegiatan untuk dikelola oleh para ASN ini gitu kan. Karena antusias dari masyarakat juga alhamdulillah gitu kan. Ketika kegiatan ini, ketika kita datang ke sponsor, kalau misalkan mungkin punten ya memakai seragam yang lain dari perusahaan itu, ini mah enggak gitu kan. Tapi ketika jujur saya sendiri kemarin datang ke salah satu perusahaan memakai seragam itu beda gitu kan. Mereka langsung menerima kita, dan apa yang bisa dibantu, dikirain mereka itu kan datang ke situ mau meriksa apa gitu. Padahal kita tolong support bisa nggak? Siap. Seperti itu kan. Kalau perusahaan-perusahaan. Jadi ketika kita memakai seragam itu mereka udah segan duluan gitu. Padahal kita bukan apa-apa, kita minta dibantu, bisa nggak support kegiatan seperti ini. Oke, mungkin Bapak ada media sosial yang bisa di-follow untuk tahu info lebih lanjut ya mengenai kegiatan ini. Nah, itu PR kita. Itu PR kita. Kita memang belum ada ya. Mungkin dari Ekrab nanti kita bisa bergabung dengan Ekrab ya. Oke. Ekonomi kreatif. Siapa tahu nanti ada media sosial yang memang untuk memfasilitasi kita, terutama kegiatan-kegiatan dari forum komunikasi P3K di Kota Sukabumi. Jadi bisa memfasilitasi dalam media sosialnya juga. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apapun, kita mah jujur lah ini masih kena Gen Z ya. Ya, Gen Z kalewat. Gen Z. Gen Z kalewat. Boleh pakai Agak Gen Z gitu ya. Gen Z kalewat gitu ya. Tapi ya kalau misalkan memang ada misalkan event-event yang dari Ekrab juga bisa kolaborasi lagi juga dengan kita gitu kan. Betul. Karena kan Ekrab juga udah jadi satu kesatuan di pemerintah Kota Sukabumi. Jadi kita sama-sama support aja. Oke, berarti sejauh ini masih lewat apa nih Pak, promosinya media apa? Kemarin Kita masih minta tolong sih sama teman-teman, kan kebetulan beberapa teman-teman juga ada yang punya beberapa media kayak Sukabumi City, tadi SMU, Sukabumi apa tadi? Media utama ya. Media utama. Sama Enjoy Sukabumi, itu kan masih rekan-rekan. rekan-rekan pekerja. Bantu yuk tolong yuk. Oke, alhamdulillah mereka punya kedepannya punya apa ya? Punya visi yang sama untuk saling membantu. Kenapa sih kita nggak fasilitasi itu gitu? Nggak gunakan itu buat kedepannya. Oke, nah biasanya yang menyampaikan aspirasi ini dari P3K gitu ya. Sekarang Bapak bikin event nih, menurut Bapak ini langkah yang positif gak nih untuk kedepannya mungkin nanti? Gimana ya? Oke. Jadi jangan dicatat tuh kayak, oh ini mah tukang demo, ini mah tukang apa ya? Bukan. Jadi gini ya.
Memang beberapa waktu ke belakang, beberapa bulan ke belakang, ada beberapa isu lah bahwa P3K ini bla 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 gitu kan. Nah, kita ingin memperlihatkan bahwa kita itu luas. Tidak hanya menyampaikan aspirasi yang memang sebetulnya bukan demo sih ya, kita lebih ke audiensi. Dan itu memang ya ada selentingan bahwa P3K itu demo dan lain sebagainya, enggak. P3K mah bager. Anaknya Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota gitu kan. Manya gitu, ayeuna orang demo ke bapaknya gitu, enggak gitu kan. Nah, kita dengan mengadakan seperti ini, yaitu dari tadi yang saya bilang bahwa musik itu bahasanya universal. Ya bisa mempersatukan lah. Kan daripada kita, demo ya udah, Pak yuk kita sambil ngopi sambil diiringi musik. Nah, yuk kita ngobrol dari ke hati, ya, kan? Gitu. Jadi tidak ya bahasa demo itu enggak kurang bagus gitu ya. Enggak kita membuka memang sempat beberapa bulan ke belakang. Cuma ya itu mah memang hal-hal yang seperti itu pasti wajar. Karena memang ya namanya juga hidup ya. Pasti ayah seperti gitu mah gitunya. Tapi ya gimana kita menghadapinya aja. Nah, dengan adanya seperti ini kita memfasilitasi dan sebagainya. Oke, kita adain festival musik biar memperlihatkan bahwa kita ada potensi. Tapi kemungkinan kedepannya teman-teman yang sering olahraga gitu kan, yang atlet, yuk kita dorong juga. Ya, seperti itu. Ya, katanya bisa ya? Bisa. Jangan cuma musik aja katanya. Ya, jadi kita akan mengadakan lomba lari ya, lari dari kenyataan. Sampai kapan tuh lari dari kenyataan? Ya. Ya pokoknya sampai kenyataannya itu berubah menjadi Kenyataan. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir harapan untuk musik di Kota Sukabumi kali ya, Pak. Ya. Harapannya terutama untuk para pencinta musik ya, bahwa jangan ragu untuk berkarya. Karena segala sesuatu ketika misalkan kita tidak mencoba dari awalnya kita tidak melangkah. Ada salah satu filosofi dari salah satu bukan komunitas nih, suku Raga ya. Suku Raga. Beliau tuh kalau namanya Kang Pendi. Kang Pendi itu memberikan filosofi kita tuh kudu lempang. Kenapa kita kudu lempang? Kalau misalkan kita tidak berjalan, mau sampai kapan? Kalau jalan di tempat kita hanya rencana, planning, tapi nggak pernah direalisasikan. Nah, jadi filosofi kudu lempang itu kita ambil. Ya udah kita jalan aja dulu gitu kan. Kedepannya seperti apa? Yang penting kita jalan lurus dulu. Dan di depan lurus itu kan biasanya suka ada tantangan dan lain sebagainya. Dan intinya seperti ini ya. Paku yang lurus itu pasti dipukul. Ya. Yang bengkok mah jarang. Nah, kita mengambil filosofi seperti itu. Jadi kita kalau misalkan berjalan lurus di porsinya kita sebagai P3K, pasti banyak yang mukulnya gitu kan. Nah, bagaimana cara mempertahankan pukulan itu supaya kita menjadi benar-benar bisa memperkuat, terutama memperkuat dari pemerintah, salah satu pemerintah Kota Sukabumi, diperkuatnya kan dari P3K. Nah, kita harus kuat fisik, harus kuat omongan dari kanan kirinya. Yang jelas apapun tantangannya, insya Allah kita akan jalan. Ini Kang ya, kita menciptakan talenta baru sama bibit baru. Ya. Kayak kemarin alhamdulillah Ekrab, terima kasih ya. Yang kemarin juara di rumah siapa tuh? Mahroj. Keren tuh. Masa sih kita kalah sama anak sekecil itu ya. Udah keren lah. Heru kan mungkin nanti bisa ya. Jadi ikutan Persipabet di mana gitu. Iya. Keren itu. Ya intinya terima kasih juga. Yang paling utama nih dari ekonomi kreatif ya, dari sudah melahirkan Kang bibit Luki ini udah memfasilitasi kita ya. Sama memfasilitasi. Awalnya kita juga bingung, kumaha itu jalan tongnya gitu kan. Tetapi ketika Kang Luki bukan Kang Luka, di Luka mah tuh getihannya. Betul. Kang Luki memberikan sok jalan. Saya pengen tahu sampai sejauh mana. Ternyata setelah jalan, wah luar biasa Kang Luki supportnya, wah sampai iya makanya sakit tenan naon Kang pandemi kemajuan Kota Sukabumi. Mungkin seperti itu. Oke, ya rasanya udah ngobrol banyak banget, udah
Baraya di rumah udah tahu nih info-infonya gimana daftarnya, acaranya kapan. Terima kasih banyak ya Bapak sudah Sama-sama. datang ke sini. Terima kasih Iya. banyak juga untuk Baraya di rumah yang udah nonton podcast Ruang Temu episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa datang ke Gedung Juang tanggal Iya, 12 dan 13. 13. Oke. Oh, ada bintang tamu juga nih. Bintang bintang tamunya tamu ada juga. yang lagi promo album juga. Betul. Wow, siapa tuh Pak? Ada lah. Oh, rahasia ya. Sama Datang berarti. S2, eselon 2. S2. S2. Oke, masih rahasia nih. Oh, pasti Enggak. rahasia. Nah, masih betul rahasia. di spill. Pokoknya ada lah. nanti. Ada lah. Makanya yang mau tahu datang ke Gedung Juang ya, Iya, Pak. Dari jam pagi, dari pagi ya kita ya. Pagi. Dari pagi sampai Malam. sampai tutup, sampai capek. Oke, 2 Sampai hari. capek. Wow, 2 hari. keren banget. Terima kasih banyak untuk Baraya di rumah yang udah nonton podcast episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Aku Zura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.